Baiklah, Nenek Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita nantinya dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa ini dapatlah berjalan pembelajaran kita dengan baik. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mencek kehadiran anak Ibu semuanya. Fatia Putri Pasaribu. Hadir, Bu. Melani Sari. Hadir, Bu. Milna Apriani Aceh. Hadir, Bu. Rizka Anissa Pasaribu. Ada Rizka? Tidak ada, Bu. Apa keterangan Rizka tidak ada? Tidak tahu, Bu. Berarti absen ya, kita anggap absen. Iya, Bu. Baik, setelah cuma satu tidak hadir pada pagi hari ini, baik, kita akan langsung saja masuk pada materi pada hari ini tentang sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Siapa tahu apa materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Satu-satu. Apa Milna? Tujuan dan fungsi kitabku dan pokok-pokok isi kitabku, Bu. Ya, bagus. Berarti ada belajar di rumah. Siapa lagi? Saya tahu itu juga, Bu. Bagus, belajar di rumah ya. Iya, Bu. Fatia? Sama, Bu, itu juga, Bu. Berarti alhamdulillah anak-anak Bu, Ibu sifat semuanya. Ibu Fatia nggak belajar, Bu. Tidak boleh begitu ya nak, saling menjatuhkan. Dia tahu apa pelajaran kita minggu lalu, berarti dia belajar di rumah. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang hakikat penciptaan manusia. Apa tadi? Hakikat penciptaan manusia. manusia, Bu. Bagus. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Manusia itu siapa yang tahu berasal dari mana? Saya, Bu. Dari mana? Melani? Dari Saripati, Bu. Tanah. Baik, bagus. Baik, Bu akan menjelaskan sedikit tentang hakikat penciptaan manusia itu. Jadi, kita ketahui manusia itu berasal dari mana? Dari tanah, ya kan? Iya, Bu. Berarti manusia itu ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mempunyai akal dan nafsu. Akal dan nafsu ya. Iya, Bu. Jadi apa yang membedakan kita manusia dengan binatang sama malaikat? Siapa yang tahu? Fatia, Bu. Nah, silakan Fatia. Kalau manusia punya akal pikiran dan hawa nafsu, Bu. Iya. Tapi kalau hewan tidak punya akal pikiran. Kalau malaikat itunya, Bu. Bagus. Siapa lagi yang tahu? Cuman Fatia yang tahu.
Melanie, Tidak, Bu. Milna, Kalau malaikat itu wujudnya tidak nampak, Bu. nah, bisa. Nah, berarti itu tadi yang apa yang disampaikan oleh Fatia dan Milna itu benar. Jadi yang membedakan manusia dan binatang, malaikat, pada manusia akal dan nafsu, mempunyai akal dan nafsu. Jadi binatang cuman apa tadi, mempunyai akal pikiran, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Malaikat wujudnya tidak nampak. Jadi selanjutnya ini yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia ini pada Quran surah Al-Mu'minun. Quran surah Al-Mu'minun itu ayat 12 sampai 14. Coba siapa yang bacakan dulu ayatnya? Fatia, Bu. Silakan Fatia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة وعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Boleh dibantu Ibu untuk menuliskan ke papan tulis Fatia? Ya, Bu. Udah, Bu. Oke. Siapa yang bisa ayat ke-13? Melanie, tuliskan ayat ke-13. Sudah, Bu.
Tidak kita gitu. Melani HP-nya disimpan. Ya, Bu. Baik. Sekalian minta tolong Ibu tempelkan ini di sebelah sini. Kasih. Baik, kita akan membaca bersama-sama ayat yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia ini pada Quran surah apa ini tadi? Al-Mu'minun Ayat 12 sampai 14. Bu. Oke. Kita baca bersama-sama. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-13 sampai 14. sampai 14. Baik. Itulah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia. Perhatikan ke depan. Inilah gambaran tentang proses penciptaan manusia. Tentang apa tadi? Penciptaan manusia. Nah, siapa tahu gambar apa yang pertama ini? Darah. Salah, tanah. Tanah. Mintin. Coba lihat di buku atau di catatan Ananda apa itu mintin. Dari tanah. Jadi ini gambar tanah. Tanah. Baik. Yang kedua siapa yang tahu apa gambar apa ini? Kecebong. Dia Sari dari saripati, Bu. nutfatun, nutfah. Air mani, Bu. Gambar ketiga ini yang menunjukkan alakotan. Apa itu? Sesuatu yang melekat, Bu. Sesuatu yang melekat. Jadi dia tadi berasal dari tanah, baru jadi air mani, dan ditiupkan oleh malaikat roh, belum yang berbentuk sesuatu yang melekat pada rahim seorang ibu. Jadi lanjut gambar nomor 4 ini, siapa yang tahu ini? Gambar apa ini? Mudghatan. Segumpal daging, Bu. Ya bagus. Yang gambar yang kelima ini anjoman. Apa itu? Gambar apa ini? Berbentuk apa? Tulang, Bu. Tulang. Jadi dari segumpal daging baru dibentuk menjadi tulangnya. Dan lanjut gambar 6 ini lahman. Berbentuk apa ini? Lahman. Daging, Bu. Daging udah mulai berbentuk dia seperti manusia, tetapi belum tampak seperti manusia. Lanjut kepada gambar ke-7. Gambar apa ini? Manusia. Khalaqan akhar. Makhluk yang berbentuk lain. Jadi sekarang ibu akan membagikan kepada anak-anak ibu 2 lembar media flashcard atau media biasa disebut media kartu. Ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menuliskan sepotong-potong ayat dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tersebut. Tuliskan di media kartu ini. Ibu hitung 10 mundur. 10 9 8 7 6 Fatihah sudah, Bu. 5. Ya, simpan dulu Fatia. 4 Ya, Bu. 3 2 Sudah, Bu. 1. Setelah ditulis, ibu minta kepada anak-anak ibu satu persatu untuk menuliskannya ke papan tulis apa yang anak-anak ibu semua dapatkan. Nanti siapa duluan maju ke depan akan ada rewardnya. Fatihah, Bu. Silakan Fatia. Fatia apa namanya? Fatihah Putri Basari, Bu. Fatia.
Sudah, Bu. Oke, makasih Fatia. Siapa lagi? Saya, Bu. Melani. Salah. Nah, siapa lagi? Saya, Bu. Mina. Ya. Siapa tadi namanya? Nak. Melani, Bu. Melani apa? Melani Sari binti Kasmoin, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Siapa namanya? Mila Apriani Aceh, Bu. Baik, kita periksa ya. Yang ditulis Fatia tadi, yang digarisbawahi, yang mana Fatia? Mintin, Bu. Mintin. Berarti ini artinya dari tanah. Ini sesuai yang kita bahas tadi. Benar. Yang kedua Fatia, Lahman, Bu. lahman, daging. Ya, ini sesuai nomor 6. Lahman. Siapa tadi namanya? Melani, Bu. Melani yang mana tadi? Walaqad, Bu. Walakot. Ini berarti tidak mendengarkan ya iya, apa Bu. kata ibu. Salah. Ini yang kita bahas yang sesuai dengan gambar. Sepenggalan ayat yang sesuai dengan gambar. Satu lagi mana Melani? Summa. Kemudian ini lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah berani maju ke depan. Kita beri penghargaan. Tepuk tangan untuk Melani. Milna yang mana tadi? Mudghatan, Bu. Mudghatan. Apa itu artinya? Segumpal daging, Bu. Ya, sesuai nomor 4. Satu lagi, Izaman, Bu. tulang. Hijauman. Ya, ini. Berarti Melani yang tidak memperhatikan. Iya, Bu. Main saja kerjanya ya. Main HP dia, Bu. Tidak, nanti ditangkaplah HP-nya. Apa Jadi- mana aja sama mamanya, Bu. Jadi nanti kita panggil orang tuanya. Sekarang kumpulin kembali apa yang ditulis. Yang sopan lah, tangga, yang berdiri. Nitip, Bu. Titip, Jadi siapa yang pertama maju tadi ke depan? Fatia tadi, Bu. Maju dulu. Tadi kan udah janji untuk Oh, iya, memberi Ibu. reward, Astaga, aku nggak dapat. reward nilai dan reward hadiah. Ini untuk Terima Fatia. kasih, Bu. Oke. Lebih belajar, lebih giat lagi ya Fatia. Iya, Ibu. Milna majunya kedua kan. Yang pertama yang lebih apa penghargaannya gitu kan. Yang kedua Milna. Kamu nggak dapat ya. Makasih, Bu. Ya. Jadi Melani, ini motivasi bagi Melani ya. Nanti dibuka nak ya. Kita masih belajar. Bu, yang sedih aku. Makanya belajar Melani ya. Melani
dari sini ke depan lebih giat lagi belajar ya Melani. Iya, Bu. Baik. Udah paham kan tentang gambar tersebut? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu persilakan kepada anak Ibu untuk bertanya dulu. Sebelum Ibu yang bertanya nanti. Izin bertanya, Bu. Ya, Fatia, silakan. Fatia mau nanya, Bu. Berarti tugas manusia itu diciptakan itu untuk apa, Ibu? Baik, siapa lagi yang bertanya? Ada? Melani? Milna? Saya, Bu. Bu, bagaimana kalau ibarat manusia itu kan manusia itu dilahirkan, kenapa manusia itu bisa dikatakan dari segumpal tanah, Bu? Baik. Melani nggak ada? Saya, Bu. Kan ada penemuan-penemuan yang lain. Jadi ada yang mengatakan manusia itu tercipta pertamanya dari tidak, Bu. Nggak jadi. Tidak jadi, Bu. Baik. Tadi pertama pertanyaan dari Fatia. Iya, Tujuan Bu. manusia diciptakan kan? Iya, Bu. Kita ketahui tujuan manusia itu diciptakan sesuai berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Kalau tidak salah ayat 30 ya. Iya, Bu. Sebagai khalifah di muka bumi. Jadi untuk saling bisa menjaga di muka bumi ini, tidak merusak, tidak saling jadi dia untuk bisa menjaga bumi ini bersama-sama jadi sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita sebagai sesama manusia itu tidak boleh menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kan diciptakan itu dari tanah dan akan kembali kepada tanah lagi. Pertanyaan kedua apa tadi? Kenapa manusia itu dikatakan diciptakan dari tanah, Bu? Dari tanah. Kita ketahui bahwa yang berdasarkan dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, tepatnya ayat 12, mintin, dari tanah. Itulah kita pun kurang gimana bilangnya ya. Dari asal Allah menciptakan manusia itu memang dari tanah dan kembali juga kepada tanah. Ini udah tertera pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, mintin, dari tanah. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh menyombongkan diri. Karena kita pun kita keluar dari tanah dan kembali kepada tanah lagi. Jadi tidak ada meski kita sombongkan terhadap apa yang kita miliki di dunia ini. Itu hanyalah titipan sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Ibu rasa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya kembali kepada anak Ibu. Siapa yang bisa menjawab, tambahan nilai baginya. Siapa coba bisa menjelaskan kembali bagaimana proses penciptaan manusia itu tadi? Siapa namanya? Dulu, Bu. Sudah saya, Bu. Siapa namanya? Melani Sari, Bu. Bu, jika nanti saya salah ngomong, apakah nanti ada hukuman, Bu? Tidak.
Jadi penting berani tampil ke depan. Apa diperlukan spidol? Iya, Bu. Yang pertamanya, manusia tercipta dari tanah. Terus manusia selanjutnya tercipta dari saripati. Apakah seperti itu, Bu? Air mani. Air mani. Selanjutnya yang nomor 3 di sini menjelaskan fotonya bahwasanya ini sesuatu yang melekat, Bu. Yang nomor 4 segumpal daging, Bu. Yang nomor 5 tulang dan nomor 6 daging, Bu. Dan yang nomor 7 makhluk yang berbentuk kain, Bu. Itu saja, Bu, yang dapat saya bisa jelaskan. Assalamualaikum, Bu. Baik. Penambahan nilai bagi Melani tadi ya? Iya, Bu. Melani. Baik. Selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu manusia itu sesama manusia semuanya yang diciptakan oleh Allah berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh menyombongkan diri, baik menyombongkan dalam segi misalnya kita mempunyai harta yang lebih atau mempunyai yang dikasih Allah kenikmatan yang lebih, kita tidak boleh sombong. Iya, Bu. Kita meski ingat itu hanyalah titipan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Ibu rasa penjelasan materi kita pada hari ini tentang hakikat penciptaan manusia. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita akan berdoa kembali supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat hikmah dan bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.